Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Ibu, boleh saya lanjut, Bu? Boleh saya lanjut, Bu? Soalnya masih ngobrol, saya suka nggak enak kalau nggak orang ngobrol. Baik, kita mohonkan kepada Allah SWT mudah-mudahan seluruh pembina, pengurus, Dewan Syariah, dan seluruh jamaah beserta keluarganya Allah senantiasa tidak hanya berikan hidayahnya, tetapi juga inayah, iradah, kudrah, dan maunahnya terlebih, supaya kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai kepada husnul khotimah, mengakhirkan hidup kita dan kemudian kita bisa berkumpul bersama keluarga. Amin. Kita mohonkan doa juga kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik yang warganya yang di Palestina sendiri maupun yang di luar, karena ada yang di Syria, ada yang di Yordan, ada yang di Mesir, bahkan ada sebagian yang sampai di Indonesia. Mudah-mudahan kuatkan jiwanya, mudah-mudahan ditabahkan hatinya dan tetap dikokohkan untuk bisa tetap menginspirasi setiap kita menuju kepada kemenangan yang sebenarnya. Kita sampai kepada salat istikharah. Salat istikharah ini bukan salatnya orang bingung ya Pak. Ada sebagian orang mengatakan salat ini salatnya orang bingung. Kan? Ini salat untuk menetapkan hati. Kalau ada orang yang kemudian beberapa momen memang istikharah ini tepat dijadikan sebagai pengokoh hati ketika ada kebimbangan. Ketika menentukan antara A dan B yang sama-sama baik, bukan sesuatu yang jelas ya. Kalau hak dan batil itu jelas. Nggak usah diistikharahin kalau itu. Jadi mendingan mana? Nikah apa zina? Ya nggak usah istikharah kalau itu. Itu nikah aja kalau berani gitu. Kalau berani lagi maksudnya. Terus istikharah itu bukan sesuatu yang selalu dilakukan pada saat kita bingung. Ya. Jadi ketika kita menentukan satu, misalnya gini, kita sebagai karyawan misalnya diminta untuk bekerja di satu institusi yang fasilitasnya banyak tapi gajinya nggak terlalu gede, tapi jenjang karirnya jelas. Dibanding sama yang satunya fasilitas nggak terlalu bagus, jenjang karir nggak terlalu bagus tapi gajinya gede. Nah itu kan bingung. Yang mana ya? Tak istikharah deh. Saya mengokohkan hati yang mana. Nah baru dikerjakan istikharah. Dan istikharah itu bukan untuk menentukan salah satu. Dan tidak selalu bentuknya mimpi. Jawaban dari Allah SWT itu.
dipersulit kepada sesuatu atau dipermudah kepada sesuatu, itu hasil istikharah. Jadi saya ulang, istikharah tidak selalu lewat mimpi. Siapalah kita yang ditunjukin lewat mimpi gitu. Tetapi kalau kita kemudian ingin mengetahui istikharah ini dijawab sama Allah, dimudahkan kepada sesuatu atau dipersulit kepada sesuatu, itulah jawaban dari Allah. Jadi kalau kita misalnya pilih yang tadi pekerjaan, ini yang A atau yang B ya. Yang B itu gajinya gede, jadi saya bisa nabung. Jadi saya bisa saving sebulan itu sekitar sekian. Tapi ya jenjang karirnya ya gitu deh. Tapi kalau yang ini saya bisa jenjang karir dalam waktu kurun lebih 5 tahun ke depan saya akan, nah itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan. Maka ya Allah tunjukkan saya kepada mana yang saya lakukan hati cenderung kepadanya. Nanti dipermudah atau dipersulit kelihatan tuh dari situ. Kalau kita lihat dalilnya, Rasulullah SAW mengajari para sahabat itu untuk sholat istikharah dalam semua urusan. Sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran. Jika kalian ingin melakukan satu urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta ra'amul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra, sebut nama urusannya itu. Kemudian khairan li fi ajili amri wa ajili au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri waqdur li wa yassirhu li thumma barik li fi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajli amri wa ajli fasrifni anhu waqtur li khairi khaitu kana thumma radini bih. Ya Allah, aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu, aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sungguh engkau yang mentakdirkan sesuatu dan aku tidaklah mampu melakukannya, dan engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka atau baik ini bagi agama, kehidupan dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkan untukku, berkahi untukku. Dan ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut buruk bagi agamaku, kehidupan dan akhir urusanku, atau baik bagiku dalam urusanku dunia akhirat, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya dan jadikan aku ridho dengannya. Kemudian dia menyebut keinginannya. Ustaz, susah Ustaz, pakai bahasa saya sendiri aja boleh, nggak apa-apa. Ya Allah, kalau memang ini baik deketin, kalau memang buruk jauhin, boleh. Sesederhana itu, intinya itu soalnya. Kan pernah saya sampaikan bahwa berdoa itu dengan bahasa kita juga tidak ada masalah. Kalau kita tidak bisa menghafal segitu banyak. Baca boleh, nggak ada masalah. Terus saya pernah sampaikan juga bahwa berdoa dengan bahasa apa saja dibolehkan, ya, kecuali bahasa Betawi. Ya kan, masih ingat waktu itu kan? Ngendikan Jawi sakit, nyari Sunda tiasa. Kok lain ada orang awak mengecek bahasa Minang pun jadi. Nah, kalau bahasa Betawi kenapa nggak boleh? Songong. Ya Allah, gue minta sama Allah, kasih apa sama gue? Nggak boleh begitu. Itu kalau ada malaikatnya mungkin ditoyor sama malaikatnya. Bercanda ya Pak. Nanti orang Betawinya marah sama saya. Dah. Baik. Jadi kalau kita sekedar meminta kepada Allah pertimbangan-pertimbangan, maka kata Imam An-Nawawi, setelah engkau istikharah, kerjakan apa yang jadi keinginanmu.
Ada yang sampai kemudian menyetarakan dengan sholat hajat. Bahkan sampai 100 rakaat pun kerjakan saja sampai hajatnya qabul. Gitu. Sampai sholat ini tidak lagi membimbangkan kita. Tetapi perlu diketahui, ini mohon izin, boleh dimatiin nggak yang satu ini? Hah? Yang ke saya banget rasanya ini ya. Boleh, salah satu deh. Saya berasa rematik, saya kira AC. Kampungan banget saya ini. Syukuran. Maaf ya Pak Nanang. Ini yang katanya. Alhamdulillah. Syukuran. Nah jadi agak anget. Berasa rematik saya. Iya. 2 tahun lagi 60 saya Pak. Nggak berasa. Pak Burhan yang nemenin saya dari dulu. Jadi gini. Rasulullah SAW itu kalau bersafar, yang beliau lakukan ketika hendak bersafar, maka istikharah dulu. Sebagian kita menganggap bahwa sholatnya Rasulullah SAW itu sholat safar. Ngetot, agak salah nih. Kenapa? Sholat safarnya Rasulullah SAW dilakukan sepulang dari safar. Bukan mau berangkat safar. Nah, waktu mau berangkat safar itu istikharah justru. Jadi misalnya mau berangkat haji nih, atau mau berangkat umroh, atau mau bepergian. Beliau istikharah dulu untuk mengokohkan hati. Setelah mengokohkan hati baru jalan. Nah itu yang dipahami oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah maka kita kalau kemudian mau bepergian, misalnya mau berangkat umroh, istikharah dulu, baru kemudian kita berangkat ke bandara. Nah ini mengokohkan hati atau menguatkan hati. Jadi bukan umroh jangan, bukan itu. Tapi justru mengokohkan hati. Sehingga kita betul-betul memperjalankan dalam ketakwaan dan kebaikan. Nah, sepulang dari bepergian, baru kemudian Rasulullah SAW tidak langsung menuju ke rumah. Beliau sholat safar dulu. Beliau ke masjid, sholat 2 rakaat, biasanya dibawain baju ganti sama keluarganya. Ibu Aisyah atau siapapun, baru kemudian beliau pulang ke rumahnya. Nah, sholat safar yang dimaksud itu setelah kembali dari bepergian. Jadi bukan yang dimaksud oleh sebagian orang bahwa berangkatnya Rasulullah SAW itu sholat safar. Jadi agak keliru. Ya. Nah, apakah jawabannya lewat mimpi? Mari kita lihat. Rasulullah SAW apakah menjawab, Allah itu menjawab kita lewat mimpi? Maka dikatakan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Ada yang datang dari Allah, bentuknya ru'yah, ya, dari setan, ya, al-hilm, atau bisikan hati. Nah beberapa ulama menjelaskan dijelaskan bahwa mimpi tidak bisa untuk menetapkan hukum. Bahwa kemudian menjadi ilham, tapi kemudian hati-hati dengan was-was minasyaiton. Ada salah satu public figure pulang umroh mimpi kedatangan Yesus. Masuk Kristen, Pak? Coba. Iya, mereka menggunakan mimpi sebagai dasar petunjuk. Berasa nabi kali. Padahal yang boleh menjadikan mimpi sebagai petunjuk itu para nabi. Kita enggak. Mimpi itu ada 3. Datang dari setan, datang dari angan-angan manusia, datang dari Allah. Yang datang dari Allah yang mana? Ada seorang ibu di Rusia, beliau melahirkan seorang anak yang ternyata buta, masih kecil. Kemudian ibunya tidak berhenti minta, ya Allah sembuhkan, 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 sampai usianya lumayan besar, sekitar berapa tahun gitu. Terus tiba-tiba mimpi kedatangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang kepada beliau, Bu, saya Ibrahim, Ibu panjangin sabarnya ya. Insya Allah, Allah mendengar doa Ibu. Subuhnya dari mimpi itu, maka anaknya bisa ngeliat. Maka kemudian diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran.
Umur 13 tahun sudah hafal ratusan hadis. Ketika beliau diminta di usia 13 tahunnya, itu beliau dikenal sebagai ahli hadis. Diuji sama beberapa masyayikh. Masyayikhnya sepakat untuk ngacak-ngacak hadisnya. Ditanya, hal enta arif an ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Jadi sanadnya dibacain, matanya dibacain, terus dia bilang, ma'adri, nggak tahu saya. Sampai 100 hadis dibacain, jawaban dia cuma satu, ma'adri, nggak tahu saya. Terus yang kamu tahu apa? Kata salah seorang masyayikh. Yang saya tahu adalah hadis yang disebut pertama itu adalah sanad dari matan yang ada di nomor 13. Jadi disusun ulang. Yang diacak-acak sama masyayikh tadi disusun ulang. Jadi ini matannya ini, sanadnya yang ini. Matan yang ini, sanadnya yang ini. Jadi terus disusun ulang sama dia. Sampai 100 hadis itu rapi terkumpul sama beliau. Baru kemudian dipahami sebagai beliau ahli hadis. Dia dikenal sebagai nama Imam Bukhari. Jadi ibunya itu mimpi kedatangan Nabi Ibrahim. Ada mimpi yang datang dari angan-angan manusia. Ibu-ibu lagi ngobrol, terus sambil ngelihat temannya, pakai cincin bagus banget. Di mana ini? Beli di Cikini. Berapa sekilo? Mainnya kiloan. Mainnya kiloan, nggak main gram-graman, main kiloan. Pulang ke rumah ngimpi, pakai gelang segede ban Vespa. Nah, itu mimpi yang datang dari angan-angan manusia. Jadi ada takwilnya enggak itu? Enggak ada, karena baru ngomongin emas kiloan tadi. Gitu. Bisa ditakwil enggak? Gitu. Kalau yang tadi bisa ditakwil, bisa. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang ada di pendaringannya. Tapi Rasulullah SAW sedang istirahat, Ibunda Aisyah yang menyambutnya. Beliau menyatakan bahwa saya punya mimpi yang saya akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang istirahat, sampaikan saja kepadaku. Tiang rumahku patah, atapku ambrol, kira-kira apa ya maksud dari mimpi itu? Maka mimpi yang bisa ditakwil itu yang seperti apa? Kata beberapa ulama, mimpi yang bisa ditakwil itu pertama, dia tidak pada saat kita hendak bangun tidur. Maksudnya kita tidur jam 10, bangun jam 3 misalnya. Terus menjelang jam 3 kita bangun karena mimpi, itu nggak bisa ditakwil. Tapi kalau kita bangun jam 3, nanti jam 1 kebangun karena mimpi, itu mimpi sih takwil. Gitu. Jadi kalau tidak pada saat kita bangun tidur, kalau cuma bangun tidur kita mimpi, nah itu kembang tidur itu. Ya. Nah yang ketiga, mimpi yang datang dari manusia, dari setan. Nah balik lagi ke cerita tadi Ibunda Aisyah, beliau langsung jawab. Oh, itu tandanya rumahmu nggak akan apa-apa, tetapi suamimu akan meninggal dan anakmu akan durhaka. Pulang nangis si ibu, lompat Rasulullah SAW. Ya Aisyah, la kullu khair, kullu khair, kullu khair. Sampai 3 kali Rasulullah SAW nyatakan, sampaikan yang baik-baik. Semoga jadi kebaikan, semoga jadi kebaikan, semoga jadi kebaikan. Jadi jangan dibilang begitu. Kenapa? Karena setiap mimpi yang disampaikan kepada orang lain itu akan jadi kenyataan. Dan betul, sekitar nggak kurang dari 2 pekan, suaminya meninggal dan anaknya jadi anak durhaka. Gitu. Nah maka di kaidah yang ketiga, mimpi yang datang dari setan, Rasulullah SAW menjabarkan kepada kita, kalau datang dari setan itu biasanya ada mimpi yang sangat tidak nyaman dan bercampur. Memorinya bercampur. Bukan kayak orang Sunda bilang erup-erup ya, bukan. Tindian, bukan. Tapi betul-betul yang seperti jatuh dari ketinggian gitu. Terus
kita berada di satu tempat yang nyampur antara teman SD, sepupu, sama apa, terus dikejar banci gitu, apalah gitu, pokoknya aneh-aneh lah, yang nggak jelas gitu. Nah itu biasanya Rasulullah SAW mempersyaratkan, fala tuhaditsu minan nas, jangan disampaikan kepada orang lain. Hatta itu suami sendiri, istri sendiri, atau anak sendiri yang bareng sama kita. Saking excitednya gitu, tadi malam tuh mimpi loh gini. Jangan disampaikan. Simpan sendiri aja. Khawatirnya itu jadi kenyataan. Gitu. Terus kata Rasulullah SAW, biasakan pindah posisinya, jangan miring ke kiri. Secara medis, kalau kita perhatikan, himpitan tubuh kita itu ke jantung kalau kita miring ke kiri, sehingga tekanan jantung itu menjadi agak berkurang. Kalau berkurang tekanannya, berarti udara yang masuk ke otak kita menjadi berkurang, dan itu menyebabkan short memorinya loss. Nah itu yang bikin distraksi di mimpi itu, dan kemudian pikiran kita bisa merambah kemana-mana. Terlebih tidur tengkurap nggak boleh. Yang boleh apa? Menghadap ke atas kepala kita. Bukan nelentang. Nelentang kan sakit. Meskipun tangnya kecil kan nelentang sakit loh. Kalau telentang boleh, tapi kalau nelentang sakit loh. Tang kecil gitu, kalau kita telan kan sakit ya. Main bahasa. Jadi menengadah ke atas, kemudian biasanya Rasulullah SAW meletakkan kuping kanannya ke bantal. Jadi sedikit miring ke kanan. Setelah itu Rasulullah SAW menaikkan kaki kanannya ke kiri. Setelah itu meletakkan tangannya di atas perutnya. Tapi kalau miring ke kanan, biasanya tangannya diletakkan di pinggang. Tangan kanannya jadi bantal. Miring kanan. Gitu. Nah itu posisi tidur yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita terganggu dengan mimpi tadi, maka Rasulullah SAW sarankan kepada kita untuk meniupkan ludah ke kiri. Seperti kita saat terganggu pada saat sholat. Ada khinzib atau khanzab. Ya, meniupkan ludah itu cuma begitu. Bukan gitu. Nanti yang sebelah kiri bales. Minimal ditampar lah itu. Ya. Jadi bukan meludah tapi meniupkan ludah. Ya. Hanya untuk menghina syaitan. Dan kemudian baca ta'awuz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ta'awuz yang mana saja, pokoknya intinya adalah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau pakai a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq juga boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim juga boleh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim juga boleh. Pokoknya isti'adah yang sifatnya memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu dilakukan 3 kali. Dan karena tidak disyaratkan setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi, maka ketika ada orang istikharah kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi tanda baik ya, yang melapangkan jiwa. Tapi jika tidak ada, maka tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Ini di Fatwa Al-Masyuriyah disampaikan seperti itu. Nah, Imam Nawawi terutama rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ketika kita selesai istikharah, hendaknya seseorang melakukan apa yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Dikatakan kalau kita melakukan istikharah, maka lanjutkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Jadi begitu kita mengokohkan hati, bismillah, kita jalankan. Nanti pada saat kita dimudahkan atau dipersulit, maka itulah jawaban. Ya. Dan itu bisa macam-macam, Pak. Ada kasus haji misalnya yang saya pernah temui. Itu tahun 2009, 3 orang masuk agak telat. Dia terakhir kita tunggu. Lama betul prosesnya. Tiba-tiba kapten penerbangnya sudah bilang, flight attendant, doors may be close and check. Dan udah kalau udah begitu,
Biasanya taksi up and away gitu kan biasanya kalau pesawat. Lama sekali loh, kok tumben ini nggak taksi nggak apa. Terus tiba-tiba kaptennya minta dibuka lagi. Flight attendant, doors may be open. Hah? Apaan sih? Saya yang udah sering terbang itu, apaan sih nggak jelas banget ya. Udah ditutup suruh buka lagi. Masuk Polsus bandara 3 orang yang tadi masuk terakhir keluarin. Tutup pintu taksi up and away. Terbang. Sampai di ketinggian kira-kira 30 ribuan udah mulai stay. Saya samperin flight attendant-nya yang belakang. Tadi kenapa kok ada 3 orang dikeluarin? Administrasinya Pak. Ada surat-surat, ada dokumen-dokumen yang palsu. Nah, caranya Allah nggak ngasih izin orang untuk haji gitu Pak. Bismillah. Ada yang visanya ketukar sama istrinya. Loh kok bisa? Ya itu Allah maunya gitu mau apa? Loh iya. Terus iya visa yang di paspornya itu. Ada yang kartu kuningnya, kartu kuning kesehatan itu copot dari paspor. Dia cari-cari nggak ketemu. Muter dari tempat tunggu, dari kafe yang dia nongkrong sama kamar mandi disusurin nggak ketemu. Kata petugas, saya cuma jalanin tugas saja. Jadi kalau nggak ada, ibu nggak boleh masuk. Nggak bisa. Ada yang sampai Jeddah dideportasi ada. Kemarin terjadi. Yang visanya visa hamil, visa apa segala macam. Ada pembatasan kemarin kan sampai Furoda juga nggak keluar sama sekali. Wah itu luar biasa. Banyak yang kemudian dikejar-kejar polisi juga. Ada yang haji pakai visa ziarah itu gedor-gedor masuk anak saya. Itu bawa bayi lagi umur 2 tahun. Tapi kalah sama Torik 8 bulan ya. Itu Masya Allah digedor-gedor sampai banyak yang panik gitu. Dan banyak yang kemudian bisnya pura-pura kosong. Padahal kopernya yang dinaikin ke atas, penumpangnya yang dibawa ke bagasi. Sadis ya. Hanya untuk nyelundupin gitu. Gitu. Jadi dicek ya, nggak mungkin dicek bagasi kan, dicek penumpang. Penumpang kosong nggak ada. Cuma bagasi doang di atas. Padahal penumpangnya di bawah. Lewat dari taftis, baru naik lagi. Wah itu Masya Allah. Saking pengennya haji. Ala kulli hal, banyak yang kemudian Allah SWT, saya nggak tahu mereka melakukan istikharah atau tidak dalam perjalanannya gitu. Tetapi ada orang yang kemudian Allah bikin macam-macam Mbak. Dibikin sakit ada. Akhirnya wukufnya wukuf safar. Wukuf safar itu yang pakai ambulan tuh Mbak. Jadi kalau bapak-bapak sudah ada di Arafah, terus tiba-tiba Nino, nah itu yang sakit-sakit itu biasanya. Dan tahun yang setelah COVID, tahun setelah COVID itu ada, saya dengar betul itu tiap jam pasti ada yang lewat itu. Nino itu keliling. Bahkan sampai kata beberapa petugas kesehatan yang ngobrol, itu bahkan ada yang pakai truk, disiapin truk bar, masukin pasien di situ, bawain oksigen, bawain apa segala macam, di bracket semua, habis itu dibawa pakai truk. Saking banyaknya pasien yang mesti disafarkan pada saat, karena al-hajju Arafah, gitu. Haji itu Arafah. Jadi memang harus ke Arafah. Meskipun nggak lontar, meskipun nggak itu gampang lah bisa dam. Gitu. Tapi haji itu Arafah. Yang seru tahun 2010 itu ada bapak-bapak masih ya 40-an lah, dan kalau bahasa iklan itu nggak ada lo nggak rame gitu, tukang guyon Pak. Jadi dimanapun dia ngumpul pasti biar pecah, ngobrol sebentar biar pokoknya rame, kalau ada dia itu rame.
Dari Madinah aman, nggak ada masalah. Begitu masuk ke Mekah tanggal 7 Maghrib. Tanggal 7 Maghrib itu berarti masuk tanggal berapa? Tanggal 8. Masuk tanggal 8. Dibikin sakit sama Allah, Pak. Nggak ngerti sakitnya. Masuk ke rumah sakit, dicek ke klinik, kata dokter viral infection. Infeksi virus. Tanya sama dokter, infeksi virus itu berarti dokternya nggak ngerti juga itu apa itu. Maksudnya duga-duga aja. Viral infection itu ini infeksi virus, tapi virusnya apa belum dikenali. Karena apa? Biasanya tunggu masa inkubasi 3 hari, baru ketahuan, baru cek darah, baru apa segala macam dan seterusnya gitu. Dibilang viral infection. Wah, padahal tanggal 8 itu tarbiyah. Gitu. Begitu tarbiyah, nggak ikut Pak. Di rumah sakit. Wukufnya safari, pakai ambulans. Berlima satu ambulan Pak. Dan beliau yang ditaruh di bawah. Jadi kan ada ranjang, ada kursi 2, nah beliau yang digeletakin di bawah. Nah, selesai tanggal 10 masih belum sembuh. Sembuh-sembuh kapan? Tanggal 13 Maghrib, haji udah selesai. Seger buger kayak nggak ada apa-apa, balik lagi sehat. Apa yang terjadi? Allah nggak kepengen dia memperjalankan tubuhnya dalam haji. Kan gitu Pak, kalau Allah mau. Nah, saya nggak tahu dia istikharah atau enggak tuh. Gitu. Karena bukan dalam bimbingan saya ketika itu, bimbingannya ada salah satu pembimbing yang lain, Allahyarham. Gitu. Nah, yang terjadi ketika itu begitu selesai orang hajian, udah selesai lontar apa, udah balik ke hotel segala macam, udah ini, baru udah dijenguk gitu, dijenguk udah dibalikin lagi ke kamar hotel, dijenguk apa segala macam, hilang Pak guyonnya Pak. Yang tadinya pecah di mana-mana itu kalau ngobrol hilang, nggak bisa guyon sama sekali. Karena dia betul-betul ngerasa kayak Allah nggak senang saya ngerusak suasana di tarbiyah, di haji, nanti orang akan ketawa-ketawa sama saya karena saya nggak bisa merubah itu. Dan sejak saat itu jadi pendiam deh. Jadi nggak lucu lagi. Yang biasanya kan orang guyon tuh apa? Bercandanya bohong atau benar? Oh, yang bercandanya benar sih Rasulullah SAW ketika bercanda benar itu. Bercanda benar itu Rasulullah SAW lagi makan kurma sama para sahabat. Ali ngisengin beliau. Bijinya Ali digeser ke Rasul SAW. Jadi kelihatannya makan paling banyak. Terus dicap sama Ali. Teman-teman lihat deh, ada yang kelaparan di kita. Siapa yang kelaparan? Dia ada yang paling kurmanya paling banyak kan. Itu lihat ke Rasulullah SAW semua. Rasulullah SAW ngelihat punya Ali. Siapa yang lebih lapar? Ali makan sampai biji-bijinya itu. Bercandanya Rasulullah SAW itu gitu Pak, seru. Jadi semua ketawa. Jadi Ali yang tadinya mau ngeledekin Rasulullah SAW kali banyak, dia malah yang kena gitu. Terus ada satu sahabat lagi ditanya sama Rasulullah SAW. Kamu kok makan? Kan matamu sakit. Dibercandain lagi sama dia. Yang sakit itu mata kiri saya ya Rasul. Saya makan pakai mata kanan saya. Bercandanya itu cerdas. Nah apa hubungannya mata sakit sama makan? Makan aja gitu kan ya. Tapi caranya Rasulullah SAW begitu kalau bercanda itu. Benar, bercandanya benar. Ada perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku istrinya si Fulan. Oh iya ya, saya tahu. Yang suami ada putihnya di mata itu kan. Bingung langsung mikir. Pulang ke rumah, tadi Rasulullah SAW aku bilang aku istrimu. Terus apa Rasulullah SAW? Iya, kamu yang ada. Lainnya habis. Oh iya. Nah, kedip-kedip lagi mati juga ini. Iya. Jadi
begitu Rasulullah SAW menyampaikan tadi sampai mana tadi? Oh, ada matanya ada putihnya. Kata suaminya sambil bercandain istrinya, ya semua orang pasti matanya ada putihnya lah katanya. Oh iya ya katanya. Dia langsung mikir kita di hitamnya itu ada putihnya gitu. Enggak, maksudnya putihnya yang di bagian kelopaknya gitu. Bagian apa? Bagian putih yang di luarnya. Nah, bercandanya Rasulullah SAW itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya menyampaikan sesuatu pasti benar. Syukuran Pak Boy. Baik, kita lanjut. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah pengokohan hati tadi, termasuk ketika beliau alaihissalam melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa bahasa kita ya? Bohong putih. Strategi bisa, siasah bisa. Jadi gini, satu kali itu ada seorang sahabat yang kemudian dikejar-kejar sama beberapa orang. Dia lari lewat di depan rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sembunyikan aku, sembunyikan aku. Ini bakal digebukin atau apa gitu. Daripada berpikir panjang, Rasulullah SAW masuklah ke rumah. Masuk rumah, terus tiba-tiba ngerutuk tuh orang, gerutuk. Ya Muhammad, kau lihat si fulan lewat depan sini. Rasulullah SAW berdiri. Semenjak aku berdiri, aku tidak pernah lihat seorang pun kecuali kalian. Benar nggak? Semenjak berdiri loh. Bagus mereka nggak nanya tuh. Pas duduk, gitu. Artinya ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu, beliau ya orang yang al-amin kan, nggak pernah diyakini sebagai orang yang nggak pernah bohong. Gitu. Nah, balik lagi, beliau alaihissalam ketika melakukan istikharah, maka melanjutkan apa yang jadi keinginan hatinya. Nah, maka tadi saya bilang tanda-tandanya adalah dimudahkan menuju kepada sesuatu atau dipersulit menuju kepada sesuatu, itulah tanda istikharah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa istikharah itu bukan sholatnya orang bingung, tapi memperkokoh hati atau menguatkan hati untuk menentukan satu pilihan. Jadi seandainya kita istikharah yang paling sederhana adalah kebimbangan yang tadi, contoh, Ustaz, istrinya berapa? Istri yang itu berapa? Satu. Misalnya mau nikah lagi, misalnya. Kok nggak ada yang amin ini? Ketika kita bilang, ya Allah, jika ini baik buat saya, maka mudahkan. Tapi kalau ini buruk buat saya, maka jauhkan. Nah, nanti akan dibenturkan sama kondisi-kondisi yang menjawab itu. Gitu. Jadi kalau kita sesuatu gitu, misalnya dapat proyek, gitu ya, Pak Burhan dapat proyek, gitu. Tapi ada bagiannya orang tertentu harganya di luar nota, gitu. Misalnya ambil jangan lumayan nih buat pensiunan modal saya mah, gitu ya. Tapi kalau kira-kira ini syubhat ya pasti enggak lah, gitu ya. Tapi kalau kira-kira ini boleh samsara atau perwakilan atau bahasa kita calo gitu. Ini kalau saya deal sekian, saya dapat sekian, maka boleh. Gitu. Kita jadi wakalah namanya dalam prinsip syariah. Ambil. Terus minta sama Allah. Ngomong aja, nggak pakai sholat istikharah. Boleh, nggak apa-apa. Ya Allah, kalau emang ini baik, maka mudahkan. Tapi kalau ini buruk, jauhkan. Tapi berbeda dengan nazar. Berbeda dengan nazar. Kalau nazar, jika berhasil maka saya akan sedekah ini apa segala macam dan seterusnya. Kalau nazar itu kata beberapa ulama, termasuk ulama salaf, dikatakan nazar itu adalah ibadahnya orang kikir.
berhasil dulu baru dia mau ibadah. Nggak gitu. Jadi nazar itu seharusnya gimana? Ya nggak usah nazar sebisa mungkin. Kan kita sering memotivasi anak-anak kita dengan nazar. Ya kan? Kalau kamu bagus, juara 1 dapat sepeda. Gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh, ya. Kalau itu motivasi, ya. Kalau itu motivasi supaya si anak bisa achieve. Tapi kalau untuk kemudian jika saya proyek ini goal, saya akan sedekah. Mestinya sedekah dulu biar goal. Artinya kalau nggak goal, udah sedekah, kan mulia kan? Daripada ibadahnya orang kikir tadi. Ya kan begitu goal saya mau sedekah, kalau enggak ya enggak lah kan. Gitu. Jadi berbeda antara sedekah dengan sedekah saat kikir dengan sebelum kejadian. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu bab istikharah hari ini. Kita nanti tuntaskan bagian yang berikutnya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan, tafadhol. Atau ada tambahan, ada sanggahan, boleh. Silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Betul, Bang. Bagaimana hukumnya saf yang terputus dikarenakan ada tiang semacam kolom gitu konstruksi? Baik. Pemisalan seperti ini Ustaz. Di belakang imam ini kan ada 3 saf. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kebetulan tepat di bawah lampu yang antik ini ada kolom gitu. Sehingga potensinya baris yang saf yang ketiga ini terputus karena ada tiang. Apakah sebaiknya kita hindari saf yang ketiga mundur ke saf yang keempat atau gimana? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah SAW menghindari orang yang sholat di antara 2 tiang. Jadi sebisa mungkin dihindari. Biasanya kalau kita ke Masjidil Haram, tiap tiang itu pasti ada raknya Al-Quran. Pasti ada raknya Al-Quran. Atau ada itu, kerannya Zam-Zam, ada dispensernya Zam-Zam. Gitu. Jadi sebisa mungkin tidak dijadikan sebagai tempat sholat. Gitu. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya kapasitasnya nggak memungkinkan untuk itu, gara-gara satu tiang mesti ngurangin berapa soft itu. Kalau misalnya ada masjid-masjid yang karena arsiteknya kurang canggih, belum belajar sama Pak mantan ketua, gitu. Terus bikin tiap yang nyumbang dapat kolom. Ini kolomnya Pak Harto, ini kolomnya Pak Beni, ini kolomnya. Jadi makin banyak yang nyumbang, kolomnya makin banyak. Gitu. Itu bisa nggak sholat orang itu. Gitu. Jadi artinya ketika memang kondisinya memang seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak menghalangi. Tapi kalau bisa dihindari, dihindari. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil itu sekecil apa? Selama dia mumayyiz, belum balik, maka enggak masalah. Karena kita mengajarkan kepada dia. Dan apakah itu memutus soft? Insya Allah enggak. Gitu. Kalau makanya anak-anak itu kalau yang mumayyiz biasanya baru dibolehkan setelah soft kedua. Kan kalau imam yang paham, dia akan sangat mengetahui bahwa anak soleh di soft kedua ya sayang ya, baru dia boleh. Tapi yang depan nggak boleh. Gitu. Tapi Ustaz, maaf saya potong. Jadi kalau di saf kedua itu tapi selang-seling Ustaz ya? Orang dewasa, anak kecil, orang dewasa gitu Ustaz? Boleh seperti itu. Bisa. Atau anak-anak disendirikan gitu. Tapi kalau kira-kira mudorot dia bakal tendang-tendangan, nah mendingan diselang-seling begitu juga nggak apa-apa. Sehingga si bapaknya bisa ngawasin, minimal nyengkerem pundaknya lah, kalau macam-macam tuh cengkerem pundaknya. Karena gerakan sholat itu kalau sama anak-anak suka bid'ah mereka kan. Goyang-goyang, yang apa lah, yang tendang-tendang lah apa. Alhamdulillah Rasulullah SAW nggak mempersulit kita dengan ngikutin anak-anak. Kalau ngikutin anak-anak agak repot. Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya cuma mau menanyakan terkait dengan soal istikharah ini satu.
sebenarnya waktu terbaik untuk sholat istikharah itu kapan? Terus apakah terkadang dengan pemikiran sesuatu dalam hal memilih langsung sholat atau menunggu waktu yang terbaik? Terus yang kedua, bagaimana kalau tadi kan disampaikan sholat istikharah itu Pengokoh hati. ya bukan pengaku hatinya saat itu apa namanya? Dijalankannya itu dengan saya tiba-tiba kok jadi lupain. Berjamaah. Bukan. Saya berdekat. Aduh, lupa saya Ustaz. Iya. Nggak boleh istirahat dulu. Mau nanya istirahat malah istirahat dulu. Iya. Nanti Ustaz saya tanya lagi. Baik. Jadi kalau soal waktunya istikharah itu kapan saja. Kapan saja. Ketika misalnya kita mau berangkat pagi. Ini rencananya mau ke Semarang misalnya. Istikharah dulu dalam safar, nggak apa-apa. Istikharah itu pengokoh hati. Supaya Allah SWT terus nemenin kita pada saat perjalanan sampai ke Semarang. Gitu. Begitu juga dengan yang lain. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya Allah sertai saya atau barengin saya gitu. Bersamai saya dalam seluruh perjalanan ini. Maka enggak apa-apa. Waktunya kapan saja. Kalau misalnya kita berangkatnya pada asar, ya udah pada asar. Karena sifatnya seperti yang kemarin kita pelajari bahwa sholat istikharah ini tidak ada waktu. Tidak seperti sholat duha. Duha waktunya jelas. Tahajud waktunya jelas. Qiyamul lail waktunya jelas. Yang nggak jelas waktunya apa? Tahiyat masjid. Syukur wudhu. Syukur wudhu. Kalau rawatib jelas ya. Qobliyah ba'diyah itu jelas. Sholat hajat atau sholat mutlak. Kita masuk ke piazza tawafnya Ka'bah. Terus tiba-tiba dapat kesempatan untuk masuk ke Hijri Ismail. Sholat nggak? Sholat. Kapan waktu terbaiknya? Nggak ada. Kalau bisa masuk, kalau enggak. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang seperti lontar. Lontar itu lontar hari keberapa? Haji. Kalau akobah itu bagusnya Rasulullah SAW kerjakan ba'da duha. Wah, bayangkan kalau seluruh orang haji 2 juta bareng bruk 2 juta. Kira-kira gimana tuh? Bareng duha. Chaos. Atau tanggal 12 Dzulhijjah ifadahnya, tawaf ifadahnya. Waduh, itu pasti nggak karuan. Makanya pemerintah Saudi biasanya ngasih warning, jangan dilakukan tanggal 12 ifadahnya. Maka bisa dikerjakan 13 bisa, 11 bisa. Makanya kalau yang ngerti tentang hukum haji biasanya nyari sela-sela di mana orang kosong kita masuk. Contoh misalnya ketika dari wukuf kan ke Muzdalifah setelahnya. Dari Muzdalifah kan biasanya sampai pagi. Ba'da subuh, angkat tangan tinggi-tinggi kalau Rasulullah SAW, setelah duha baru balik lagi ke Mina untuk lontar. Nah, terus kalau kita langsung ke Mekah dulu, untuk melakukan ifadah dulu, boleh. Karena keesokan harinya ketika Rasulullah SAW akobah, ada yang baru dari Mekah. Loh, kami udah tawaf ifadah duluan. La kharaj, nggak apa-apa. Jadi artinya boleh ngambil yang dari ifadah dulu atau akobah dulu. Toh salah satu dari 2 rukun itu bisa menyelesaikan tahallulnya. Kalau sudah dua-duanya baru boleh minum jamunya. Buat yang paham aja. Kurang lebih seperti itu. Ya gini Ustaz, jadi maksud saya kalau kita seseorang ingin melakukan sholat istikharah kan kita sudah punya harapan misalnya. Ya.
satu niat yang kita punya harapan ke arah itu. Ustaz. Tadi Ustadz mengatakan kalau kita sudah mempunyai keinginan, jalankan saja dulu. Ya. Nanti kan kalau memang Allah tidak berkehendak kan mentok. Ya, misalnya begitu Ustadz. Ya. Apakah itu kita lakukan seperti itu setelah mau sholat tarawih, atau memang Allah memberikan ilham pada kita untuk menentukan suatu pilihan? Pada tadi Pak Ustadz bilang, nyampaikan jalankan saja dulu berangkat. Nah, itu sebenarnya yang lebih tepat tuh, atau bukan lebih tepat, apa namanya, lebih baik itu seperti apa Ustaz? Apa kita mengikuti suara hati kita itu pada waktu kita setelah sholat istikharah, sepertinya ini yang lebih baik, jadi ya sudahlah, kita nggak usah lakukan niat gitu. Tapi tadi Ustaz menyampaikan lakukan saja, paling nanti mentok gitu, atau lebih dimudahkan oleh Allah. Ya. Terima kasih. Baik, bismillah, wassalamu ala rasulillah. Kan tadi saya bilang Imam Nawawi yang bilang begitu. Jadi bukan saya cuma nyampein doang. Saya nggak tahu apa-apa. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Kalau kau sudah melakukan istikharah, jalankan yang sekehendak hatimu. Tapi kita perlu pahami bahwa ketika kita pengen dua-duanya nih, tapi mana yang mudaratnya lebih besar, maka kita cari yang paling kecil. Ketika kita tidak mampu melakukan penakaran secara nalar, adalah Allah yang paham deh, nggak paham deh. Nah itu salah satunya adalah bagian yang dzikir pagi kita seringkali bacakan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu yang luasnya meliputi segala sesuatu, aku istighosah kepadamu. Istighosah itu penting genting. Kalau as'alu, isti'ana, minta tolong, itu kapan saja. Tapi kalau istighosah ini penting dan genting. Kemudian apa yang diminta sama Rasulullah SAW? Aslih li sya'ni kullah. Itu betul-betul pasrah bongkoan itu. Perbaiki seluruh urusanku di semua lini. In every single detail. Semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan urusan ini dengan aku mengandalkan akalku dan nafsuku sendiri. Sekejap mata pun, jangan ya Allah. Aku berharap sama rahmatmu saja. Maka pada saat itu, yang sebetulnya bekerja memutuskan siapa? Allah sudah. Kalau sudah begitu. Nah maka di sini perlu kita pahami bahwa ketika saya pilih ini, saya harus siap dengan konsekuensi setelahnya. Kalau misalnya kita kepengen yang ini nih, tapi mentok. Dikasih tanda sama Allah, tapi kita ngeyel. Karena kita yakin ini bisa, gitu ya. Maka yang begitu biasanya nanti Allah akan berikan pengokohan hati. Kalau emang misalnya ini nggak bagus, pasti pentokin sama Allah. Dan itu bagian yang mau diapain aja, gitu. Mau diapain aja bahasanya, ya Allah maunya gitu, mau diapain. Nah, kalau sudah begitu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetapi maksud saya gini. Ada bagian yang kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak boleh seperti Jabriyah, tidak boleh seperti Qadariyah. Menyerahkan urusan semua pada Allah dan menyerahkan semua urusan sama kita. Kita di tengah-tengah, baina wa baina ini. Antara apa yang dikehendaki Allah sama apa yang jadi keinginan kita. Nah, orang yang akidahnya guncang, biasanya dia tidak bisa menentukan mana yang harus didahulukan atau prioritasnya skalanya kehendak Allah dulu atau keinginan kita. Tapi kalau akidahnya bagus, pasti kehendak Allah yang didahulukan. Nah kalau ditanya nih sama kita nih, Bapak Ibu kira-kira kalau ada kehendak Allah sama keinginan kita, yang didahulukan yang mana? Kayak yang bener aja. Kalau Allah berkehendak suami kawin lagi, nggak mau itu. Nah kan, padahal kehendak Allah itu. Gitu. Nah yang gitu-gitu biasanya ya pakai. Nah pertimbangan antara hawa nafsu sama kehendak Allah tuh jadi pertimbangan yang memang harus kuat akidahnya. Nah dalam kondisi begini, ketika Allah menentukan satu takdir dan kita nggak tahu takdir itu yang mana, dan kita nggak bisa mendescribe bahwa itu adalah satu kebaikan buat kita, tetapi
Allah kan sudah kasih ancang-ancangnya sama kita. Contoh misalnya, kita berdakwah ke keluarga kita, tapi apakah semua terdakwahi dengan sempurna? Enggak. Ada anak-anak kita yang malas baca Quran, ada anak-anak kita yang malas sholat, ada yang mesti dibangunin subuhnya, ada yang... Dan itu bagian yang, loh padahal saya, lah kan gitu ya. Padahal saya... Artinya gini, kalau kita lihat surat 28 ayat 56, Allah SWT pernah menegur Rasulullah SAW, la yahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Jadi, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai ya Muhammad. Tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang diberikan hidayah. Jadi tugas kita ya cuma nyampein aja. Belum lagi bicara tentang ketetapan yang kadang-kadang kita nggak suka. Dalam surat 2 ayat 216 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan kalian nggak suka sama perang itu. Kemudian premis itu dijelaskan sama Allah SWT. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu boleh jadi nggak suka sama perang, padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Artinya kalau kayak seperti itu berarti apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Nah, yang menentukan begitu akhirnya ya udahlah, apa yang kita inginkan kita jalankan saja, mentok urusan ntar belakangan. Kan itu yang dibilang sama Imam An-Nawawi tadi gitu. Jadi kita harus menentukan bahwa ketika kita memilih untuk menentukan sesuatu, konsekuensinya apa. Misalnya kita mau ngambil proyek ini harus bayar sekian, gitu. Maka bayar. Ketika bayar ada konsekuensi yang muncul nggak? Bahwa iya kalau uangnya balik, kalau enggak, kan gitu. Iya kalau ongkosnya siapa yang nanggung? Nah, sebagai sebuah resiko bisnis ya pasti ada lah hilangnya. Kalau gagal ya udah hilang-hilangan. Namanya bisnis. Gitu. Kalau bisnis mau untung terus ya apa, orang gila kali ya. Bisnis punya untung terus, nggak bisa. Nah, dalam beberapa konteks kita mesti lihat bahwa ada takdir Allah yang kita tidak tahu, kita hadapi nanti seperti apa gitu. Tapi paling tidak kita sudah punya ancang-ancang bahwa hitung-hitungan saya, jika saya lakukan seperti ini meminimalisir resiko dan seterusnya. Dah, bismillah deh. Nanti lihat bagaimana Allah SWT membuat hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Allah. Ya. Selamat. Ini mau tanya soal sholat berjamaah. Ya. Kemudian dalam sholat itu imam mungkin tidak menyampaikan sebelumnya kalau ada sujud tilawah. Kemudian ada mungkin dari belakang ibu-ibu atau kan karena tidak melihat dan tidak dapat kabar sebelumnya. Begitu imam sholat sujud tilawah, ibu-ibu ini rukuk. Dia nggak sujud tilawah karena tidak melihat. Kemudian menyadarinya begitu imam bangun Allahu Akbar, kok bukan sami Allahu liman hamidah, baru dia sadar, pun tadi sujud tilawah. Kemudian kan setelah itu ada rukuk dari imam. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Apakah dia membatalkan karena dia tidak ikut tilawah atau dia meluruskan? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, Masya Allah. Ketika kita tidak tahu bahwa itu sujud tilawah, maka yang dilakukan terus sholat bersama imam dan menambahkan sujud sahwi di dalam sholat, bukan di luar sholat. Kalau dia menyadarinya di dalam sholat, rukuk 2 kali nggak apa-apa. Kalau dia nggak tahu, gitu. Dan itu bukan kesalahan dia karena mungkin dia tidak tahu, kan ada 15
ada 15 ayat yang ada sujud tilawahnya ya. Ada tanda apa kubah itu ada garis terus ada kubah gitu. Ada 15. Tapi yang paling banyak dibaca adalah as-sajadah dengan al-insan. Nah itu paling gampang ngapalin as-sajadah itu. Bunyi ayat sujudnya gimana Ustaz? Sajadah. Wasjud takbiro. Nah, dah kalau begitu turun langsung. Ngapalin itunya aja. Gitu. Karena dulu saya pernah itu. Kadang waktu awal-awal umroh nggak tahu kan. Nggak diajarin sama ustadznya. Begitu rukuk, lah kok semua sujud semua. Akhirnya pelan-pelan malu Pak sambil turun juga. Iya, ikut sujud juga. Iya. Tapi ya kan itu karena nggak tahu gitu. Tapi akhirnya ya ikut sujud ya. Tadinya rukuk gitu. Rukuk semua sujud. Jadi pelan-pelan melorot lama-lama sujud. Karena ikut sujud. Kalau yang begitu nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau yang tadi konteksnya Allahu Akbar lah. Ini mah sujud tilawah ini mah. Udah nggak apa-apa terus gitu. Baca rukuk 2 kali nggak ada masalah. Nanti terakhir sujud sahwi di dalamnya sholat. Kalau dia nggak tahu juga, mungkin awam, mungkin mu'alaf, mungkin tidak pernah belajar fikih sholat. Begitu selesai tadi, Assalamualaikum. Tadi rukuknya 2 kali ya? Enggak, tadi bacaan. Oh gitu. Maka sujud sahwinya di luar salam. Wallahualam. Ya, silakan. Imamnya, kalau imam itu cepat gitu, Ya. artinya sehingga mungkin dalam jamaahnya itu ada yang tua atau apa lambat, dia tertinggal, Ya. tertinggal misalnya Rukun. rukun atau itu belum sempat ini dia sudah sujud baru rukun. Ya. Itu gimana Ustaz? Baik, bismillah, wassalamu ala rasulillah. Dia boleh mengikuti gerakannya saja dari imam atau dia boleh pilih munfarid. Dia boleh keluar. Gitu. Jadi masih tetap di jamaahnya, enggak usah tiba-tiba, oh imamnya nggak benar nih, tak keluar. Bukan. Tapi tetap sholat dia, tetap dapat jamaahnya, tetap dapat pahala sholatnya tanpa dia keluar dari jamaahnya. Tapi dia langsung memutuskan untuk munfarid. Jadi imam sholat sendiri, kita sholat sendiri. Tapi dalam keadaan berjamaah. Niatnya yang dirubah. Boleh? Ya boleh, wong imamnya kecepatan. Wong kita baru sujud. Nah, mungkin jenengan itu nyoba sholat di Probolinggo itu yang 7 menit 23 rakaat itu. Coba aja. Itu kan kayak gitu kan Imam Syafi'i bilang 18 rukun sholat, 8 diantaranya adalah tumak ninah. Berarti yang begitu sah nggak? Enggak, menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau dia mengklaim bahwa dirinya bermazhab Syafi'i, Syafi'i yang mana? Syafi'i itu kan es doger kali. Wallahu alam. Jadi nggak bisa main-main dengan syariat. Betul. Segala sesuatu itu kita sudah ikhtiar misalnya Ustaz ya. Menyuruh anak sholat, ngaji, tapi kadang-kadang diabaikan. Segala sesuatu itu kan Allah yang beri hidayah Ustaz. Ya. Itu doa-doa apa Ustaz yang dari Al-Quran bisa kita baca gitu. Baik. Terima kasih. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Faktornya banyak Pak. Yang pertama pastikan bahwa makanannya halal. Kita ngasih nafkahnya halal. Kemudian lingkungannya kondusif, lingkungannya baik. Gitu. Terus contoh dari kitanya menyampaikannya dengan cara yang baik. Misalnya gini, mohon maaf. Ini ada dinar emas 20 keping. Kira-kira kalau jangan saya kasih 20 keping dinar berkenan nggak kira-kira? Tapi saya lempar ke mukanya, prak gitu. Mau nggak? Nggak mau. Padahal emas loh. Cara keislaman disampaikan itu juga menjadi persoalan. Sholat nggak? Sholat nggak? Sholat nggak? Senang nggak anak begitu? Nggak senang. Tapi kalau kemudian kita nanya kayak Nabi Ibrahim gitu,
saya mesti menyembelihmu. Nah, menurut pendapatmu gimana? Jadi ada diskusi. Jadi tanyain ke anak, kalau nggak sholat itu masuk neraka, kalau sholat masuk surga, kira-kira kamu milih yang mana? Nah? Jadi biar dia punya konsekuensi terhadap buah pemikirannya sendiri. Jadi apa kalau bahasa kita, cara belajar siswa aktif apa itu? Ya, kalau di sekolah-sekolah cara belajar siswa aktif. Jadi andragogi. Kalau begini menurutmu bagaimana? Tanyakan, kalau kita sekeluarga kepengen masuk surga itu kira-kira sholatnya mesti dibenerin gak ya? Menurut kamu gimana? Jadi ajak dia untuk berpikir tentang apa yang dia kerjakan. Jadi kalau saya belajar dari guru saya, jangan pernah mencetak anak jadi soleh atau solehah. Jangan mencetak. Tapi buat mereka menjadi merasa perlu untuk soleh. Tumbuhkan rasa kesolehan itu dari diri mereka sendiri. Jadi jangan disuruh, tapi buat mereka menjadi butuh kepada kesolehan itu. Contoh misalnya, bapak sama ibu gak punya banyak amal, gak punya banyak ilmu. Kata Rasul SAW, orang itu akan putus amalannya kecuali dengan 3. Ilmu yang manfaat, amal jariah. Nah, Bapak Ibu nggak tahu nih, kamu mau jadi soleh atau solehah nggak untuk nyambung amal Bapak Ibu? Menurut kamu gimana? Jadi tumbuhkan keinginan untuk jadi soleh. Kalau kamu praktek riba saja, misalnya beli motor pakai riba, beli rumah pakai riba, tabungan masih riba, kira-kira nyampe nggak doanya? Karena Rasulullah SAW nyampein ada orang yang dikonfirmasi ke Rasulullah SAW, dia sedang berdoa di depan Ka'bah, kemudian dikonfirmasi sama para sahabat. Dia ini seorang pemuda yang rambutnya kusut, bajunya kucel, menandakan dia musafir. Kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, musafir mustajab doa. Mustajab doa? Mustajab doa. 1. Ketika seseorang mengangkat panah langit itu menengadahkan tangan dengan menyambung telapaknya. Itu panah langit dibilang. Maka Allah akan sangat malu untuk tidak mengabulkan doa orang ini. Berarti orang yang angkat tangan mustajab doa juga. Yang ketiga, dia menyebut nama ya Rabb, ya Rabb. Padahal dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Maka dengan asmaul husna mohonlah kepadanya. Berarti apa? 3 syarat pasti doa itu dikabul. Rasulullah SAW dikonfirmasi. Ya Rasulullah pasti dikabul nih orang nih. Karena ciri-ciri 3 itu ada pada dia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin dikabul? Yang dia makan haram, yang dia kerjakan haram, yang dia pakai haram. Berarti apa? Untuk doa bisa terkabul itu berarti faktornya banyak. Kalau sampai kita ngasih makan anak kita, ngajakin ke restoran yang nggak ada halalnya gitu. Bukan mentang-mentang saya salah satu komite fatwa dari BPCPH gitu ya. Terus masuk ke restoran sambil selfie. Family time. Padahal rumah makannya atau restorannya no pork, no lard. Cuma no pork, no lard. Mohon maaf Pak, air nih bisa haram nggak? Bisa Pak, karena karbon arangnya dari tulang babi. Loh nggak tahu gitu, maka harus sertifikasi. Kalau nggak sertifikasi, kalau kita lihat puter, oh ada halalnya aman. Gitu. Nah, kalau minuman pakai filternya karbon aktifnya tulang babi, wah nggak bisa dibenarkan. Gitu. Artinya kita yang harus benar-benar concern sama itu. Kalau cuma soal doa, itu nggak perlu doa kalau Allah SWT sudah ngelihat kita lempeng aja, dilurusin Pak. Tapi antum bisa baca dalam sujud setiap kali minta sama Allah SWT atau salam sebelum doa sebelum salam, itu surat 25 atau 74. Al-Furqan.
Tapi antum ambil bagian larik doanya saja. Jangan dibaca utuh, karena membaca ayat kita sudah pelajari, tidak boleh membaca keseluruhan ayat di dalam Al-Quran. Tetapi mengambil larik doa dari Al-Quran dibolehkan. Jadi ketika sujud, walladzina yaquluna itu nggak usah dibaca. Tapi langsung, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh, nggak ada masalah. Sama yang surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau begitu sebelum salam boleh dibacakan Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Atau doa yang lain yang kira-kira Rabbi habli minas salihin, atau yang gitulah yang minta. Ya itu tadi yang saya bilang, kok mecek bahasa Minang pun jadi, nanti kan cabai gesaket yang Sunda getiasa yang nggak boleh pakai bahasa gitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Ibu ada, Bu? Nggak ada. Ya? Salat gerhana bulan? Udah belum? Iya, itu belum kita bahas ya? Oh, belum nyampe berarti ilmunya. Tapi gampangnya gini, kira-kira, mohon izin sebentar. Iya. Saat gerhana itu gampangnya, bukannya udah ya, gerhana di awal ya? Udah ya? Udah di awal, Bu. Yang ketiga itu malahan. Iya, yang ditanyain apanya, Bu? Kaifiahnya? Oh, di masjid boleh, Bu. Ya, kalau gerhana bulan di masjid nggak apa-apa. Yang di lapangan itu sholat id. Rasulullah SAW melakukan 9 kali Rasulullah SAW melakukan sholat id itu ya, cuma sekali di masjid karena hujan. Kenapa? Enggak, bukan. Kalau istisqa di luar. Enggak, maksudnya tadi kan nanya gerhana. Gerhana itu dilakukan pada saat terjadi. Jadi kalau enggak terjadi, enggak perlu. Misalnya BMKG ngasih tahu bulan ini terjadi gerhana di Makassar. Kita perlu enggak? Enggak. Gitu. Kan di Makassar. Gitu. Yang kena kita enggak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Enggak. Tasyahud awal itu Tasyahud awal. batas bacanya di mana dan boleh nggak berdoa di situ? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyahud awal itu bedanya sama tasyahud akhir apa? Duduknya. Yang duduk. Jadi kalau tawarruk itu terakhir. Iftirash awal. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat, iftirash atau tawarruk? Iftirash. Jadi yang masna-masna yang sholat 2, misalnya kayak subuh. Tawarruk miring atau iftirash? Iftirash. Gitu. Kalau lihat Rasulullah SAW ya, bedanya di mana? Kalau dari lafaznya nggak ada yang beda. Boleh nggak berdoa? Rasanya nggak ada kesempatannya. Kalau berdoa itu setahu saya tempatnya cuma ada di sebelum salam, bukan di tahiyatnya. Kalau yang kedua berarti sebelum salam kedua, kalau yang ketiga berarti sebelum salam ketiga. Tapi sebaiknya doa-doa yang tadi itu didoakan ketika kita tidak sedang berjamaah. Doa sebelum salam itu karena adanya imam untuk diikuti. Seperti itu, Bapak. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya mana yang dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Sama dari sisi bacaan. Tapi duduknya kalau yang 2 itu iftirash, tapi kalau yang ketiga dan keempat adalah tawarruk. Gitu. Duduk di kaki. Apa itu?
Sholawat boleh. Sholawat kan yang normal Ibrahimiyah aja kan. Sama. Kan bahkan sholawat itu minimalnya cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah langsung berdiri itu. Yang paling minimal tuh. Gitu. Tapi ketika misalnya kita kayak tadi kasusnya imamnya kecepatan gitu. Maka seminimal itu kita ambil langkah yang pertama untuk ikut kepada imam, adanya imam untuk diikuti, berarti bacaan kita bacaannya imam. Gitu. Boleh begitu? Boleh. Tapi kalau mau munfarid yang tadi, tidak ada masalah. Selama dia tidak kurang dari satu rukun. Ruku, kita belum ruku, belum selesai Al-Fatihah. Kita Al-Fatihah nih. Gitu. Kita ruku, dia berdiri, masih oke. Gitu. Ya i'tidal, begitu dia sujud, terus kita baru berdiri, itu masih boleh ngejar. Tapi kalau sudah sampai dia duduk di antara sujud, kita ketinggalan 2 rukun, itu nggak boleh. Berarti apa? Imamnya kecepatan, ganti. Makanya imam harus paham fikih sholat. Gitu. Makanya milih imam yang paham fikih sholat itu jadi penting. Nah, yang repot kalau kita ke terminal, Pak. Imamnya dorong-dorongan, Pak. Iya, yang qomat, yang mau buruan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wah, saya enak dia aja udah. Akhirnya tuh, begitu masuk tuh dorong-dorongan, tengok. Nah, kalau orang gila yang jadi, wah nggak kelar-kelar gitu. Maka kalau kita yang paham belajar begini, oh saya berhak untuk jadi imam. Maka kita yang maju duluan. Gitu. Jangan kasih kesempatan orang. Dan kalau bisa kita ngeliatin, kita yang deket-deket show pertama, nggak ada yang maju. Kita maju, langsung suruh orang qomat. Atau kalau enggak kita qomat sendiri, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Apakah ada keharusan bahwa yang qomat harus orang lain yang jadi imam? Enggak. Di Jeddah, di Mekah, di masjid-masjid kecil-kecil itu rata-rata yang qomat ya imamnya. Karena memang tidak ada syarat yang bahwa qomat harus Bilal, ini harus muadzin, nggak ada. Siapa aja boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin, maka bacaannya imam adalah bacaan kita juga. Jadi adanya imam untuk diikuti, itu kaidah. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, silakan Ibu. Ya. Sholat apa Ibu? Oke, duhur atau asar, isya. Ya. Ya. Nggak usah, terusin aja Bu. Nanti terakhirnya tutup pakai sujud syahwi. Begitu Ibu. Baik, dengan senang hati Ibu. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.